Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, kembalinya kita serahkan diri kepada sebelum kita berdoa, saya minta dulu anak-anak kami untuk berdiri, kita menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib yang kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Tahu semuanya? Garuda Pancasila, tiga, ya. Garuda Pancasila, waktunya beruntukmu, Haryono Ramasi, setia berkorban untukmu, Pancasila posisi berdiri. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan ya Tuhan, biarkan sampai rumah sampai di teks seperti ini. Ya Tuhan, berkati kami, memudahkan kita dan Tuhan, biar bisa menjawab pertanyaan yang diberi Bapa yang diberikan. Ya Tuhan, juga memudahkan kami biar sampai di teks seperti ini ya Tuhan, berilah mereka sukacita biar mereka sampai di teks seperti ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, dengan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan kekuatan yang rezeki yang berlimpah. Ya Tuhan, biar semua ini kami jelaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, coba lihat dulu di samping kalian siapa kawan kalian yang masih belum hadir hari ini. Semua hadir? Sebelum lagi kita memulai, biar kita nyaman belajar, cobalah lihat di bawah meja kalian kalau masih ada sampah. Bagaimana, ada sampah? Bersih semua ya? Nah, pada hari ini ya kita belajar ya mengenai tema ya membuat kebun ramah lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pada materi terbaru kita, saya mau tanya dulu kepada anak-anak kami, apakah ya semua masih ingat materi kita kemarin? Masih ya? Kalau masih, Bapak mau bertanya, ya, Bapak mau bertanya sebagai literasi kita, apa saja jenis-jenis makhluk hidup? Siapa yang tahu? Siapa dulu? Petra. Bisa berjalan. Bisa Berjalan. silakan duduk. Siapa lagi? Lester. Manusia yang memiliki tubuh. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, terima kasih karena masih ingat materi kita kemarin. Ya. Sekarang kita masuk pada judul baru, yaitu membuat
kebun ramah lingkungan. Apa judul materi kita hari ini? Buat kebun ramah lingkungan. Nah, materi ini ada pada buku, ya. Coba buka halaman 49. Bagaimana? Sudah dapat semua? Sudah ya? Nah, tujuan pelajaran kita ini atau tujuan ya judul kita ini ada beberapa poin. Yang pertama, kita dapat memahami jenis-jenis tanaman dan siklus tanah. Kedua, ya, kita dapat menjelaskan apa saja manfaat tumbuhan bagi lingkungan dan manusia. Seterusnya, siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tanah. Seterusnya, siswa dapat memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga penghijauan. Ya, seterusnya siswa dapat ya mengolah data tentang kebutuhan pupuk, air, dan biaya pembuatan kebun sekolah. Dan yang terakhir, siswa dapat mengekspresikan rasa cinta terhadap lingkungan melalui karya tulis. Ini di atas membuat kebun ramah lingkungan ada beberapa unsur pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yang terkandung di dalamnya apa saja mata pelajaran itu? Yaitu IPA, kemudian PKN, kemudian IPS, kemudian lagi matematika, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Ini unsur-unsur pelajaran yang terkandung dalam judul kita hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita membahas mata pelajaran IPA dan PS. Namanya saja adalah tema T, ya, materi terpadu, ya kan? Ya. Kalau dia materi terpadu, dia memiliki cari-cari tema seperti di atas yang mau buat. Nah, perhatikan pada halaman 50. Di situ nanti ada gambarnya, cari-cari tematik. Sudah dapat semua? Sudah? Itu dinamakan ya adalah peta cari-cari tematik. Kembali lagi kita pada pembahasan kita yaitu mata pelajaran IPA dan PS. Itu yang kita bahas sekarang. Nah, perhatikan di bawahnya ya, ada di bawahnya. Sudah? Di situ ya ada banyak jenis tanaman yang ada di dunia. Nah, mungkin tentu kalian tahu apa saja jenis-jenis tanaman yang ada di dunia. Ya,
Menurut kalian apa saja jenis-jenis tanaman yang ada di dunia? Misalnya seperti bunga, apa lagi? Apa lagi? Jambu. Iya, termasuk itu dinamakan sebagai tanaman. Jadi, yang kita bahas sekarang adalah klasifikasinya. Ada 2 klasifikasi tanaman berdasarkan ciri-ciri fisik dan cara mereka bereproduksi. Nah, yaitu 2 klasifikasi itu yang pertama adalah berpembuluh dan yang kedua adalah tidak berpembuluh. Nah, perhatikan pada halaman 51. Ya, buka halaman 51. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, di situ ada penjelasan mengenai pengertian tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Di situ tumbuhan berpembuluh memiliki jaring-jaring pembuluh yang mengangkut air dan nutrisi seperti pohon, semak, dan tumbuhan merambat. Sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh tidak memiliki jaringan pembuluh dan menyerap air dan nutrisi langsung dari lingkungan. Nah, itu perbedaan tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, kemudian selanjutnya, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman itu ada 2 faktor secara umum, yaitu pertama faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal. Itu adalah faktor yang mempengaruhi tanaman. Nah, pertanyaannya, apa saja contoh faktor internal itu, Pak? Contohnya misalnya, ya, faktor internal itu dia yang berasal dari dalam tanah. Misalnya seperti gen dan hormon, itu adalah faktor internal. Dengan tadi faktor internal itu yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya seperti gen dan hormon. Nah, mungkin kalian bertanya, apa itu gen, Pak? Gen itu, ya, misalnya Bapak ambil contoh dari manusia. Gen itu adalah keturunan, ya, keturunan. Misalnya, gen itu bisa berasal dari ayah dan ibu. Nah, misalnya faktor gen ini, ya, yang berasal dari tanaman, misalnya tanaman itu induknya besar dan sehat, maka nanti anak-anaknya atau keturunannya itu akan sehat seperti induknya. Begitupun dengan sebaliknya, ya. Kalau induknya tidak sehat, nanti keturunannya juga tidak sehat. Setelah kita, ya, tahu bahwa apa saja yang dimaksud dengan gen dan hormon, sekarang kita masuk pada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dia yang berasal dari luar tanah. Nah, misalnya seperti cahaya matahari, air, suhu, dan tanah. Nah, apa pengaruh cahaya matahari bagi tumbuhan atau tanaman?
Manfaat cahaya matahari bagi tanaman adalah sumber makanan dari tanaman. Cahaya matahari itu berperan sebagai pemasak makanan bagi tanaman atau tumbuhan yang sering disebut fotosintesis. Ya. Demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini. Sampai di sini sudah paham semuanya? Kalau sudah, sekarang kita masuk pada diskusi. Karena anak-anak kami sudah paham, maka kita masuk pada diskusi kelompok. Nah, sekarang Bapak bagi kelompoknya. Nanti bentuk kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang bentuklah kelompok kalian. Bentuk kelompok secara tertib. Kelompok mana yang sudah siap soalnya mengenai peran tumbuhan tanaman untuk menjaga kelestarian lingkungan? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 2. Ya, silakan dengarkan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 karena kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, satu utusan dari atau ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusi kalian. Silakan berdiri. Jawaban kami dari kelompok 2. Peran tumbuhan dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kualitas udara, mencegah bencana alam misalnya seperti longsor dan banjir, menjaga keanekaragaman hayati, mengendalikan suhu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita masuk pada soal kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kelompok mana yang sudah siap? Nah, kita beri kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Jawaban kami dari kelompok 3. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor internal dan faktor eksternal. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Sekarang kita sudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman atau tumbuhan dan apa saja peran tumbuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita masuk pada tugas di rumah atau PR rumah. Buka halaman 52. Sudah dapat semua? Itu nanti tugas di rumah untuk dikerjakan. Demikianlah hasil diskusi kita. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Silakan ke tempatnya masing-masing. Pertemuan kita hari ini
Kita bertemu lagi minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita atau sebelum kita pulang ke rumah, alangkah baiknya kita serahkan diri kepada Allah untuk melindungi kita supaya kita bisa sampai di rumah kita dengan selamat. Nah, sekarang anak-anak kami saya minta untuk berdiri. Mari kita bernyanyi lagu rohani. Hari ini tiga ya. Kirim pimpin kita dalam doa. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita dan materi kita pada hari ini, alangkahnya kita serahkan diri kepada Tuhan. Begitu ya, seluruh anak-anak kami saya undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu wasit dengan judul Halo Halo Bandung. Tahu semuanya? Halo Halo Bandung. Tiga ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periakan. Halo, halo Bandung, kota tenang kenangan. Sudah merdeka. Tidak berjumpa Sudah siap belajar hari ini? Dengarkan. Pada minggu lalu kita sudah masuk pada tema dengan judul membuat tanaman ranah lingkungan. Seterusnya pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran IPA dan IPS. Sekarang kita masuk pada pembelajaran
matematika dan PKN serta nanti bahasa Indonesia. Habis itu nanti ya kalau sempat nanti kita akan melakukan praktik untuk membuat kebun sekolah. Buka halaman 55. Sudah dapat semua? Sudah dapat semuanya? Nah, di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga sekolah menjaga lingkungan sekolah. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa saja hak-hak warga sekolah dan apa saja kewajiban warga sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah. Kita mulai dulu dari apa hak kita sebagai siswa atau apa hak kita sebagai warga sekolah. Yang pertama hak kita di sini adalah hak untuk belajar. Kemudian hak untuk bekerja di lingkungan sekolah. Kemudian berhak untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Itu adalah sebuah hak kita sebagai warga sekolah. Kemudian apa juga kewajiban kita? Apa juga kewajiban kita atau apa kewajiban warga sekolah untuk menjaga lingkungan? Nah, kewajiban kita di sini adalah kita wajib untuk menjaga yang namanya kebersihan. Apalagi kemudian apalagi kewajiban untuk menanam dan merawat tanah. Melakukan sesuatu jika ada kerusakan yang namanya lingkungan. Setelah kita selesai menjelaskan mengenai apa hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah, sekarang kita masuk pada halaman 56. Silakan Pak. Sudah dapat semua? Nah, perhatikan pada gambar titik 1. Sudah dapat semua? Nah, di situ ada sebuah contoh soal latihan, ya, di mana pada contoh latihan itu dijelaskan bagaimana cara kita menghitung kebutuhan pupuk, air dan biaya pembuatan kebun sekolah. Nah, mari kita membahasnya supaya kita tahu berapa pupuk dan air yang kita butuhkan pada saat kita praktek membuat lahan atau kebun sekolah. Perhatikan soalnya. Sebuah sekolah ingin membuat kebun sekolah dengan luas 100 meter persegi. Mereka ingin menanam berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, dan cabai. Kebun sekolah tersebut akan menggunakan sistem irigasi tetes. Nah, di dalam buku itu terdapat juga jawabannya. Perhatikan di bawahnya. Nah, setelah kita mengetahui jawabannya dalam perhitungan tersebut, sekarang kita masuk pada diskusi atau bekerja kelompok. Ya. Sekarang Bapak akan membagi kelompoknya
kapasitasnya masing-masing. Ini nanti kelompok 1 kedua, ketiga, dan keempat. Nah sekarang Bapak beri waktu untuk membentuk kelompoknya. Nah, diskusi yang kita bahas pada hari ini soalnya adalah jelaskan apa saja hak dan kewajiban keluarga sekolah untuk melestarikan yang namanya lingkungan. Itu nomor 1. Kemudian, materi diskusi kita pada hari ini yang kita bahas adalah soalnya nomor 1. Coba diskusikan kepada temanmu serta jelaskan hak dan kewajiban warga sekolah. Buka halaman 60. Buka halaman 60. Sudah dapat semuanya? Di situ ada contoh latihan dengan 1 soal. Itu nanti kamu diskusikan beberapa jawabannya sama temanmu. Paham? Untuk kerja kelompok diskusi, Bapak beri waktu menyelesaikannya selama 10 menit. Kita masuk pada untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, siapa yang siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya pada soal nomor 1? Kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Partisipasi dan kegiatan pelestarian lingkungan dan kewajiban warga sekolah adalah 1. Kewajiban untuk menyelesaikan dan merapikan lingkungan. 2. Kewajiban untuk menghemat energi dan air. 3. Kewajiban untuk menanam dan merawat tanaman. 4. Kewajiban untuk melaporkan kerusakan lingkungan. Nah, baik sekali jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya tentang soal nomor 1? Nah, setelah kita siap ya untuk mempresentasikan soal nomor 1, jawaban kalian semua benar dan bagus semua. Tepuk tangan untuknya dulu. Setelah kita siap mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, jawabannya semua bagus-bagus, dan untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan masuk pada diskusi soal nomor 2. Semuanya sudah siap kan? Tidak ada yang belum siap? Tidak. Jadi siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Nah, kita beri kesempatan untuk kelompok 3. Ini kelompok 3 tadi kan? Iya.
Kepada utusan kelompok 3, kami beri waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi menurut kalian. Kebutuhan khusus LPK untuk 100 meter persegi adalah 1 kilogram. Jadi kebutuhan khusus LPK untuk 1 bulan 30 hari adalah 1 kilogram kali 30 hari, 30 kilogram. Kebutuhan air berhari untuk 100 meter persegi adalah 1 liter atau meter persegi kali 100 meter. Siap soal nomor 1. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Siapa yang mempresentasikan hasil jawaban yang terlebih dahulu? Silakan angkat. Kita beri waktu untuk kelompok 3. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Apakah masih ada jawaban yang berbeda selain kelompok 3? Iya. Tidak? Iya. Jadi jawabannya sama semua ya? Sama. Terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan tugas diskusi. Demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Anak-anak kami sudah mengerti tentang bagaimana hak dan kewajiban warga sekolah dan bagaimana cara menghitung untuk membuat lahan kebun sekolah. Nah, seterusnya kita lanjutkan nanti pada les seterusnya. Sekarang kita dulu istirahat. Selamat pagi. Semua dalam kelas? Sekarang kita lanjutkan materi kita lagi. Ini posisi kita masih posisi berbentuk kelompok karena langsung kita pada diskusi di mana yang terdapat pada halaman 63, bukan halaman 63. Sudah? Sudah dapat semua? Sudah? Sudah dapat semua? Di situ ada sebuah kerja kelompok, ada diskusi, di mana dalam diskusi itu kita disuruh membuat sebuah karya tulis atau puisi mengenai kebun atau tanaman di sekolah. Nah, jadi tugas anak-anak kami semua, buatlah sebuah puisi ya, yang berjudul Kebun Sekolah. Buat puisi yang indah. Nah, mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Untuk itu saya beri waktu untuk mendiskusikan dalam membuat puisi. Silakan kerjakan atau diskusikan kepada kawan sekarang.
Sudah siap semua tugasnya? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan karya tulis kita masing-masing. Sudah siap semuanya dulu? Siapa yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Kita beri dulu waktu kepada kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan karya tulis kalian. Isi tentang kebun sekolah dan kelompok 4. Taman bungaku. Taman bungaku bila pandang hatiku pun senang. Taman cantik sangat baik. Taman bungaku berserilah selalu. Jangan pernah kau lari, karena aku berseri-seri. Oh angin dari segala rindu, manggillah ke tamanku, sebarkanlah harum bungaku ke segala penjuru. Tepuk tangan untuk kelompok. Demikianlah hasil presentasi kita pada hari ini. Semua puisi yang kalian baca atau yang kalian buat bagus-bagus semua. Tepuk tangan dulu. Demikianlah materi kita pada hari ini. Ya. Anak-anak kami sudah paham bagaimana cara membuat karya tulis atau puisi tentang kebun sekolah. Nah, sebelum kita pulang, kembalilah ke tempat. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Kita akan pulang. Dan sebelum kita pulang, tugas kalian di rumah adalah buka halaman 65. Di situ ada sebuah latihan dan nanti dikerjakan di rumah. Itu sebagai pekerjaan rumah. Nah, sebelum kita pulang, mari kita laksanakan diri kepada doa. Silakan dulu berdiri. Sudah seperti ini semua. Kita bernyanyi shalalala tiga ya. Dalam doa diri. Tuhan begitu juga kedua orang tua kami tinggalkan di rumah Tuhan, berhubungan mereka agar mereka bisa dapat rezeki yang baik. Begitu juga guru-guru kami yang mau pulang Tuhan, berkatilah mereka berkat mereka bisa sampai di rumah mereka masing-masing. Tuhan, amin. Doa yang disini saya senang dan terus sampai. Amin. Kepada Bapak Ibu guru kita, hormat Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semangat sekali pagi, ya kan? Nah, sebelum kita memulai materi kita, seperti biasa kita serahkan diri terlebih dahulu kepada aku. Silakan berdiri. Sudah? Kita
kita bernyanyi Garuda Pancasila. Tahu sama lagi tuh? Tiga-tiganya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba lihat dulu sampingmu siapa yang masih belum hadir. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Nah sekarang kita masuk pada praktik. Kan? Praktik kita hari ini sesuai dengan materi kita sebelumnya mengenai membuat lahan cukup atau membuat kebun ramah lingkungan. Kita yaitu kita menanam tanaman jagung manis. Materi kita sebelumnya, di mana sudah dijelaskan di situ bagaimana cara-cara menanam tanaman. Ya, cara menanam tanaman itu yang baik. Yang pertama dulu kita sediakan bibit atau benih tanaman yang kita akan tanam. Nah, seperti di Bapak yang di depan ini sudah membawa benih jagung manis. Ini yang menjadi strategi kita yang kita tanam di lingkungan sekolah. Sesuai penjelasan kemarin juga bahwa ya cara merawat tanaman itu kita siram dia sebanyak 2 kali sehari. Dimana pagi dan siang. Siang ya. Pagi dan sore. Sekarang sesuai dengan penjelasan materi yang sudah kita jelaskan tadi, sekarang kita akan melakukan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat lahan, menanam tanaman dan merawat tanaman. Sesuai kelompok yang sudah Bapak bagikan nanti, ingat tugasnya masing-masing. Dan kemudian silakan berdiri, ambil alat yang sudah disediakan.
Sudah masuk semua? Tidak ada yang masih di luar? Bagaimana? Anak-anak kami sudah paham bagaimana cara menanam tumbuhan? Kita buka lahannya, ya. Kita kasih pupuk, kita siram 2 kali sehari. Ya, terima kasih sudah paham bagaimana cara membuat lahan dan menanam tumbuhan atau merawat tumbuhan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang baru, ya kan? Demikianlah pertemuan kita. Silakan istirahat. Selamat pagi.